إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian atau serial kajian fiqih keluarga, fiqhul usrah. Pembahasan kita pada pagi hari yang berbahagia ini berkaitan tentang khitbah. Tapi kasus-kasusnya spesial. Bukan khitbah pada umumnya, melainkan lebih condong ke masalah hukum khitbah terhadap perempuan yang sedang di masa iddah. Masalah khitbah ini di fiqih keluarga, serial fiqih keluarga telah Anda bahas khitbah, definisinya serta hukum melamar perempuan yang telah dilamar. Ini pernah dibahas di salah satu masjid di Bekasi, di daerah Wisma Asri. Dan alhamdulillah rekamannya juga sudah ada di YouTube. Bisa dilihat untuk pembahasan lebih detail tentang melamar perempuan yang telah dilamar. Dan itu ada rinciannya jemaah. Maka kembali Ana segarkan pemahaman ilmu-ilmu seperti ini memiliki rincian fiqih, memiliki kaedah-kaedah, batasan-batasan dan dalil-dalilnya yang mana sangat diperlukan untuk diketahui terutama oleh pria. Lebih-lebih pria ini akan menjadi wali nikah misalnya. Seorang bapak yang memiliki anak gadis. Maka semua hal ini sangat penting untuk diketahui. Maka hapuslah masa lalu kita dengan kejahilan kita. Yang tidak banyak faham tentang masalah-masalah fiqhiyah. Berkaitan dengan ahkam atau fiqh al-usrah. Fiqh keluarga. Terutama laki-laki kita ini memiliki fadilah yang Allah Ta'ala berikan, yaitu kemampuan untuk menuntut ilmu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu memiliki derajat di atas perempuan. Di antara fadilah yang Allah berikan pada laki-laki adalah keilmuan untuk perkara-perkara seperti ini, dibandingkan dengan perempuan yang lebih mengilmui perkara-perkara yang rinci dan mungkin tidak begitu penting bagi laki-laki. Tapi ini yang seperti ini, seorang bapak harus ngerti. Apalagi punya anak gadis. Atau punya anak yang merupakan janda. Atau punya keluarga yang merupakan janda. Maka kalau bukan kita yang berbicara di keluarga, sementara keluarga kita rata-rata tidak mengenal sunnah. Kalau bukan kita yang berbicara dengan dalil dan kaidah dan hukum, maka siapa kemudian yang berbicara?
orang-orang jahil di antara keluarga kita. Jangan menunggu orang-orang jahil untuk berbicara di keluarga kita. Tapi tuntutlah ilmu sampai kita bisa Allah Ta'ala mudahkan untuk berbicara tentang hukum-hukum Allah di keluarga kita sendiri. Tapi sekarang masalah khitbah jemaah. Di kajian ini kita akan membahas 4 poin besar. 4 poin besar. Maksudnya 4 subtema di kajian ini. Yang pertama, apa itu khitbah? Yang pertama, apa itu khitbah? Ya. Dan ini apa itu khitbah? Itu mungkin khitbah kan gampang saat khitbah itu lamaran. Iya, lamaran. Apa itu lamaran? Definisi atau pengenalan terhadap lamaran itu sendiri itu masih banyak distorsi. Dan bahkan banyak dari kita tidak paham hakikat dari lamaran. Beneran. Nanti akan kita jelaskan apa itu lamaran syar'i. Ya, kemudian yang kedua, apa itu tasrih dan ta'rid? Ya, nah ulangi supaya lebih kena ya. Apa itu tasrih dan ta'rid? Tasrih T-A-S-H-R-I-H itu kalau di literasikan di Indonesia Latin. Tasrih ta so ra ya ha. Tasrih atau di Indonesiakan atau dilatinkan T-A-S-H-R-I-H, tasrih. Kemudian apa itu ta'rid? Ta'rid. Ta, ain, ra, ya, dhad. Ya, ini untuk mempermudah bagi yang mencatat ya. Ta, ain, ra, ya, dhad. Ta'rid. Atau di Indonesiakan dilatinkan T-A, koma atas, R-I-D-H. Ta'rid. Ada tasrih, ada ta'rid. Dan bukan bermaksud meremehkan, sangat-sangat mungkin atau pasti istilah-istilah ini mungkin baru kita dengar sekarang. Ya bukan meremehkan antum, bukan, tetapi sangat mungkin dan pasti mungkin ya istilah-istilah ini baru didengar. Tapi ini semua istilah syar'i dan ada di Al-Quran. Ya, istilah syar'i dan ada di Al-Quran. Jadi ada tasrih, ada ta'rid. Apa itu? Baik, itu kedua. Yang ketiga, hukum melamar perempuan yang memiliki suami. Hukum melamar perempuan yang memiliki suami. Bagaimana hukumnya? Itu yang ketiga. Jadi perempuan ini punya suami. Dilamar sama orang. Gimana? Apa hukumnya? Ya, mungkin terbesit di benak haram gitu ya. Tapi yang keempat, dan ini yang terakhir, hukum mengkhitbah atau melamar mu'taddah, yaitu perempuan yang sedang di masa iddah. Hukum melamar perempuan yang sedang di masa iddah. Untuk yang keempat ini sebenarnya banyak rinciannya, tetapi untuk pagi hari ini kita hanya membahas sebagian saja. Dan akan kita lanjutkan biiznillah ta'ala di pekan ketiga insyaallah. Jadi pelan-pelan. Baik. Kita mulai yang pertama jemaah. Apa itu khitbah? Apa itu khitbah? Kita tahu khitbah itu adalah atau bukan definisi tetapi pengenalan umum. Khitbah itu muqaddimah dan wasilah menuju nikah. Tidak ada orang tiba-tiba ujuk-ujuk nikah gitu aja. Tapi perlu adanya khitbah. Dianjurkan adanya khitbah. Dianjurkan adanya muqaddimah. Dianjurkan adanya wasilah. Wasilah itu yang dimaksud wasilah sini ada jalan menuju nikah. Pengantar menuju nikah. Jadi wasilah juga ada di uruf kita, wasilah yaitu mak comblang. Tapi khitbah ini bukan mak comblang maksudnya. Ada mak comblang wasilah. Iya wasilah. Dan ada juga khitbah itu sebagai wasilah menuju nikah. Khitbah ini seperti gerbang menuju nikah atau halaman menuju tujuan yaitu nikah. Maka itu khitbah. Tapi khitbah di sini jemaah akan ada beritahukan bahwa si khitbah ini pemaknaannya ada dua versi. Imma versi syar'i, imma versi urfi.
versi syar'i, definisi khitbah versi syariat. Yang kedua, definisi khitbah versi kearifan lokal. Ya. Nah, versi syar'i, definisi khitbah versi syariat apa? Khitbah dari segi syar'i jemaah, ini dulu yang akan kita bahas definisinya, yaitu an yatluba ar-rajulu al-mar'ata lizawaji. Ya. Atau di Indonesia kan aja. Yaitu seorang pria mengajak perempuan untuk menikah. Baik bicara langsung dengan perempuannya, dengan YBS yang bersangkutan, atau dengan walinya. Ini khitbah. Dan ini pegang. Definisi ini pegang jemaah. Khitbah adalah, melamar adalah secara syar'i ya, yaitu pria mengajak nikah kepada seorang perempuan ya. Baik berbicara langsung dengan yang bersangkutan, perempuan tersebut, atau berbicara dengan apa? Kepada walinya. Ingat walinya. Walinya yang ada untuk perempuan tersebut. Walinya yang paling utama untuk perempuan tersebut. Maka ini semua adalah apa? Khitbah. Ya. Ingat walinya. Taib. Fahami baik-baik. An yatluba ar-rajulu al-mar'ata lizawaj. Sebenarnya khitbah, melamar dalam Islam itu mudah sekali. Simple. Ya. Yaitu cukup apa? Menyatakan ketertarikan padanya untuk menikah. Bukan menyatakan suka doang. Aku suka padamu, itu bukan khitbah itu. I love you. Enggak, itu bukan khitbah. Tapi kita nikah yuk, khitbah. Jeng, nikah yuk. Khitbah ini. Dan ngomongnya langsung. Dan baik langsung di sini melalui media sosial dan dia membacanya. Ada centang biru 2 gitu, ya. Kalau misalnya centangnya 1 terus, berarti diblokir, ya. Ya. Nah, ya, atau ngomong langsung di depan orangnya, atau telepon. Pokoknya itu, semua itu. Ini semua minta apa? Mengajak nikah. Ayo nikah lo. Kamu mau enggak sama saya? Saya mau sama kamu. Ini udah khitbah. Ini udah lamaran. Dari segi syariat. Ya, dari segi syariat. Baik bicara langsung ke yang bersangkutan, itu perempuan yang dilamar, perempuannya ini ya, atau melalui walinya. Ingat walinya. Ya. Wali yang paling unggul bapak kandungnya. Kalau bapak tiri bukan wali. Bapak angkat apalagi. Bapak tetangga makin jauh. Maka di sini bapak kandung. Oke, bapak kandung. Bagaimana kalau misalnya bilangnya bukan ke wali utamanya tapi ke mahram? Ke abangnya dia. Apakah ini khitbah? Bukan. Karena tidak ke wali yang memang sedang ada wali utamanya ketika itu. Jadi ke abangnya tidak. Ke kakeknya ada enggak bapaknya? Ada bapaknya, berarti enggak bapaknya. Bilang sama bapaknya. Iya. Makanya seorang laki-laki ketika datang ke rumah seorang perempuan dan ternyata perempuan itu enggak ada di rumah itu. Lagi kuliah, atau lagi kerja, atau lagi ngapain? Di luar pokoknya. Atau tidak, atau ada di rumah tapi enggak mau ketemu. Kemudian antum bilang ke bapaknya, "Pak, saya tertarik sama anak bapak. Saya ingin menikah dengan anak bapak." Apakah ini lamaran? Secara syar'i ini lamaran. Karena kalimatnya kalimat ngajak nikah. Iya. Tapi kalau misalnya ngomong sama bapaknya, "Pak, anak sampean cantik loh. Saya suka." Ini lamaran bukan? Bukan.
bukan lamaran. Jadi lamaran dalam Islam sesimpel itu jemaah. Sesimpel itu, dan bisa bilang dengan WhatsApp atau dengan, tapi ya jangan kayak gitulah. Kalau bisa ya langsung aja ke rumahnya bilang, nyatakan. Atau lakukan nazar dulu sebelum menyatakan itu. Itu namanya khitbah. Itu khitbah secara syariat. Nah, bagaimana khitbah secara uruf? Nah, ini tergantung dengan uruf masing-masing. Ya, walaupun agak ribet. Tapi tergantung uruf masing-masing. Kalau emang urufnya ribet, ya udah ribetin aja. Apa itu khitbah? Khitbah itu, lamaran itu adalah bawa sekeluarga, kemudian bermobil-mobil, dan ada tulisan di belakang mobil itu, rombongan lamaran fulan, kemudian lampu hazardnya dinyalain harus, dan seterusnya. Nah, itu khitbah. Dan harus ada bawa seserahan, dan seterusnya. Itu khitbah. Khitbah secara apa? Uruf, kearifan lokal. Antum pilih mana jemaah? Antum pilih mana? Yang khitbah yang syar'i atau khitbah yang urfi? Tergantung. Kalau antum seorang bapak, antum pilih urfi. Kalau antum yang melakukan, antum paling pilih apa? Syar'i. Karena antum pengen, ya biar simple aja lah. Tapi kalau antum bapak, antum bakal pengen ada keseriusan. Jadi ya khitbah urfi juga dipakai. Tapi ini nggak masalah, dihalalkan dalam Islam, boleh. Ya, cuma sayangnya di sini dengan adanya khitbah urfiyah ini, orang jadi nggak kenal khitbah sejatinya. Orang jadi terdistorsikan makna dari khitbah itu sendiri. Ya, orang jadi nggak ngerti bahwasanya khitbah secara syar'i itu udah cukup seperti yang tadi kita sebutkan dari definisinya. Sehingga di mindset banyak di masyarakat kita, khitbah itu gambarannya tuh kudu seperti itu. Padahal nggak mesti. Dan ketika seorang muslim mau khitbah dengan menyatakan sukanya atau pengennya nikah pada anak gadis ini atau anak orang janda ini, perempuan janda ini dan seterusnya, kemudian seminggu berikutnya dia bilang saya mau nikah tanggal sekian, tolong ini duitnya dan seterusnya. Kemudian terjadi pernikahan di bulan depan. Itu baik gak sebenarnya menurut syariat? Baik gak Pak? Tanpa ada banyak-banyak seserahan, undang ini, undang ustadz ini, kemudian pidato lagi, lama lagi, kemudian ketawa atau ikhtilat dan seterusnya. Mana yang lebih afdal? Yang pertama, ikhwan. Ini ikhwan-ikhwan sunnah ini harus bisa untuk menginfluence keluarga agar mempermudah. Jangan mempersulit. Harus ginilah, harus gitulah. Nunggu tanggal beruntunglah. Wage kliwon, pahing kliwon, si buta dari gua hantu sekalian, ya, dan seterusnya. Enggak perlu kayak gitu-gitu. Seserahan fadl. Tapi kemudian kadang-kadang kan terjadi apa? Bukan kadang, hampir selalu. Ketika terjadi prosesi lamaran, laki dan perempuan campur baur antara keluarga A dengan keluarga B yang tidak saling kenal tadinya, bawa yang ini keluar, dan rata-rata pakai apa? Pakai pakaian apa? Ada yang pakai pakaian ketat, ada yang nggak pakai jilbab, ada yang pakai make up walaupun jilbaban dan seterusnya. Akhirnya campur baur, udah riweuh ini jadinya. Udah riweuh, mulai terjadi dosa. Dan kadang israf, tabdzir, mubadzir. Khitbah aja itu udah ngabisin berapa puluh juta. Baru khitbah itu. Ini mahal banget ini perempuan. Maka jemaah ini, ikhwan yang udah kenal sunnah, udah ngaji betul-betul, ini harus digalakkan agar jangan mempersulit dalam masalah ini. Permudahlah, maka Allah berkati. Lebih Allah berkati insyaAllah. Jangan harus mempersyaratkan nanti pokoknya seserahan bawa. Harus bawa banyak seserahan. Dengan ya bolehlah bawa seserahan, itu halal, boleh. Tapi israf, banyak terjadi israf. Akhirnya berjejer tuh berentet, keluarganya bawa ini banyak banget itu. Sampai 10 orang membawa, nggak habis-habis. Banyak banget. Pertanyaannya, nanti kalau udah nikah tuh diapain tuh seserahannya coba? Kan nilainya sama aja, udah nggak, ya udah. Kadang-kadang malah dianggap nggak ada harganya kemudian setelah nikah. Tuh lihat jemaah sekalian. Memang keseriusan itu dibutuhkan.
Namun apakah di zaman Nabi SAW para sahabat ketika melamar tidak ada yang serius? Serius mereka. Tapi nggak sampai sebegitunya. Pikirkan di sini jemaah sekalian. Apakah di zaman sahabat Abu Bakar tuh nggak kaya? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum jami'an kaya. Tapi khidbahnya mereka nggak sebegitunya. Nah, ini harus diperhatikan jemaah sekalian. Dan influence-lah keluarga agar bukan menyederhanakan, mensimpelkan urusan. Ketika syariat mensimpelkan, maka janganlah masyarakat kemudian atau mindset membuatnya ribet, jadinya kurang berkah. Apalagi kan yang mau nikah kan siapa? Ya dia, anak-anaknya nih. Yang ribet banget orang tua kepikiran gimana makannya. Ya makan rumput, makan nasi, terserahlah. Insyaallah Allah rezekikan. Bismillah. Kalau emang udah cocok, ibadahnya baik dan seterusnya, udah bismillah. Gak usah pikir macam-macam, ntar kayaknya nggak bisa ngasih serahan nih. Ntar, masya Allah, gitu ya. Jadi itu khidbah jemaah sekalian. Itulah khidbah yang hakikiyah. Boleh secara urfiyah, seserahan tafadhal dan seterusnya, tetapi jangan memaksakan dan jangan berlebihan. Jangan bikin ribet. Itu yang pertama. Yang kedua, apa itu tasrih? Apa itu ta'rid? Yaitu dulu, apa itu tasrih, apa itu ta'rid? Karena ini akan ada kaitannya dengan khidbah nanti ya. Ingat khidbah tadi apa? Menyatakan ingin menikah dengan seorang perempuan, baik langsung bilang ke yang bersangkutan atau melalui walinya. Ini pahami baik-baik ini. Kita akan kontekskan itu terus nih nanti. Ya, itu namanya lamaran. Ya, itu namanya lamaran syariah yang sah. Sah sebagai lamaran, bukan sah sebagai pernikahan. Kemudian tasrih itu apa? Ta'rid itu apa? Berangkat dari ayat Allah di surat Al-Baqarah ayat 235. Kata Allah Ta'ala, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ. Yaitu Al-Baqarah 235. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. Maka tidak ada masalah, tidak apa-apa untuk kalian. فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ. Khidbah nisa meminang perempuan dengan fima artum, dengan ta'rid. Ta'rid yaitu apa? Sindiran, singgungan, tapi tidak langsung. Au aknantum fi anfusikum, atau kalian sembunyikan saja perasaan itu di diri kalian. Ikhwan, ini menunjukkan boleh bagi seorang pria untuk menyukai perempuan tertentu, ya, tidak bersuami, ya. Dan dia sembunyikan rasa suka itu di hatinya. Entah karena dia belum mampu menikah, atau dia mau menikah lagi tapi belum mampu memang dan belum mungkin, ya. Atau hal-hal lainnya. Di sini au aknantum fi anfusikum, kalian sembunyikan perasaan itu di hati kalian, itu boleh. Tidak ada masalah kata Allah Ta'ala. Asal tidak menjurus kepada perzinahan atau khayalan, maka tidak masalah. Tapi boleh juga kalian menyinggungnya kalau misalnya ada di sini dalam konteks perempuan yang wafat suaminya, janda gitu. Ya, janda di masa iddah. Maka boleh bagi kalian untuk melakukan ta'rid, menyinggung. Nah, di sini ta'rid dan tasrih kita akan pelajari, ya. Ada namanya tasrih dalam khitbah, ada namanya ta'rid dalam khitbah. Tasrih yaitu strict langsung. Kalau ta'rid itu tidak langsung. Maksudnya apa? Begini. Tasrih yaitu melafalkan ajakan yang tidak bisa ditafsirkan kecuali nikah. Melafalkan ajakan yang tidak bisa ditafsirkan kecuali nikah. Mesti ini maksudnya nikah. Ini namanya tasrih, langsung tasrih. Sarahah itu apa? To the point, straight, dengan kalimat yang jelas, lugas, tegas.
Kayak misalnya mengatakan, Dek, ya dari nikah yuk. Maukah kamu nikah denganku? Mari kita nikah. Mari kita menuju gerbang pernikahan. Mari kita berumah tangga. Ini semua adalah apa? Ajakan untuk nikah. Jelas ini ya, ini tasrih namanya. Ya, sarahah. To the point. Kalimat langsung. Yang tidak bisa ditafsirkan kecuali pasti ditafsirkan apa? Nikah. Antum kalau ngomong sama perempuan, kalimat-kalimat ini pasti ngertinya mereka apa? Antum ngajak nikah. Coba aja antum ada perempuan di toko misalnya di counter HP, Dek, berumah tangga yuk. Pasti dia pahami apa? Ngajak nikah, nggak mungkin. Berumah tangga yuk. Oh ada pak nih HP second, nggak mungkin nggak. Pasti dia mikirnya antum ngajak nikah. Iya, nggak mungkin ini berumah tangga. Maaf pak, nggak ada HP yang mereknya rumah tangga, nggak. Ya, pasti ini pahami. Ini namanya apa? Khitbah bit tasrih. Melamar dengan apa? Kalimat langsung to the point, jelas, tegas, lugas dan semisalnya. Itu namanya apa? Tasrih. Kemudian bagaimana dengan ta'rid? Ta'rid. Ta'rid adalah, ta'rid pada hakikatnya ya adalah yaitu mengucapkan kalimat yang dipahami oleh pendengarnya tanpa tanpa langsung gitu, enggak langsung. Mengucapkan kalimat yang secara enggak langsung dipahami oleh kalimat ini enggak langsung to the point, tapi dipahami oleh siapa? Oleh orang yang mendengarnya gitu loh. Tapi dipahaminya nikah enggak? Ya, dipahaminya nikah, tapi ada kemungkinan bukan nikah, ada kemungkinan nikah. Jadi ini kalimat yang bersayap sebenarnya. Ambigu ya, tapi ambigu itu masih kurang jelas. Tapi tetap terpahami oleh orang tersebut ini maksudnya nikah. Cuman masih ada posibilitas lain gitu loh. Beda dengan berumah tangga yuk dek. Nah ini jelas. Karena nggak ada posibilitas lain. Berumah tangga yuk dek berarti. Oh, berarti kita harus bikin rumah dengan yang ada tangganya. Enggak. Itu nggak ada. Enggak kesana. Nggak bakal pikiran kesana. Ya, ada kalimat-kalimat yang bersayap. Maknanya bisa ngajak nikah, tapi maknanya juga bisa yang lainnya. Faham nggak jemaah? Misalnya ada seorang jomblo, ya, belum punya istri. Kemudian dia mendekati seorang bapak-bapak jemaah masjid hijau yang dia tahu punya anak gadis yang cantik, populer dan diidam-idamkan oleh banyak dia orang-orang yang rusak hatinya ketika itu. Ya, Pak, aduh Pak, ternyata sendiri nggak enak ya Pak ya. Nah ini apa nih maunya nih, ya? Kalau kata mereka ini modus, nggak apa-apa modus. Tapi ini maksudnya apa? Ini ta'rid, ya nggak? Dan yang ngomong ini tahu bahwasanya bapak ini punya anak gadis, dan bapak ini juga tahu bahwasanya dia jomblo. Nggak, bapak tersebut bilang, antum nggak usah kabar, anak tahu antum jomblo. Tapi bapak ini harusnya peka nih, maksudnya apa? Maksudnya anak ini naksir, laki ini naksir sama putrinya, anaknya ya. Ini berarti apa namanya? Ta'rid ya. Sebagaimana kata dalam Al-Qur'an kata Allah, wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa. Jadi dia ini pengen melamar, pengen menyatakan suka suka terhadap putrinya Bapak Fulan. Tetapi gak enak mau langsung mau bilang, Pak, tolong dong nikahin anak bapak ke saya. Gak mungkin kayak gitu ya. Tapi dia bilang, waduh Pak, Masya Allah ya, ternyata sendiri itu gak enak Pak ya. Apa-apa sendiri gitu. Nah ini namanya ta'rid. Ya, paham Pak ya? Nah, kalau misalnya antum punya anak gadis atau anak yang merupakan janda, atau antum adalah wali seorang janda, ya, maka kalau ada yang deketin antum dari ikhwan kemudian bilang,
Aduh mas, anak pengen nikah lagi nih mas. Nah ini ta'rid namanya. Ya, secara enggak langsung. Dan antum memahaminya, dia tuh pengen gitu loh. Dia tuh ngajak, tapi enggak dengan kalimat langsung. Oke? Faham di sini jemaah? Ta'rid ya. Begitu pula dengan nanti kalau perempuan di masa iddah, janda di masa iddah. Ya, apa hukumnya mengatakan atau mengkhitbahnya baik sarahatan tasrihan langsung atau dengan ta'rid, singgungan saja tapi enggak to the point. Apa hukumnya? Itu rincinya nanti ada. Oke, itu yang kedua tadi. Yang ketiga. Apa yang ketiga, ikhwan? Hukum melamar perempuan yang masih punya suami. Ya. Ini namanya nekat, ya. Ini namanya nekat ini. Udah gitu ngelamarnya di rumah suaminya pula. Ini sepertinya memang pengen cepat-cepat ke alam barzakh ya. Apa hukumnya? Ijma' ulama, hukumnya haram, jelas. Haram menyatakan ketertarikan. Bukan menyatakan ketertarikan. Haram menyatakan ingin menikahi perempuan yang sudah atau sedang bersuami. Ingat, menyatakan ketertarikan dengan menyatakan ingin menikah ini beda. Menyatakan ketertarikan itu sebatas aku suka kamu itu tertarik. Tapi ini bukan khitbah. Menyatakan aku pengen nikah sama kamu ini khitbah. Sama atau beda? Beda jemaah. Maka ingat definisi tadi khitbah. Talabur rajul an yatlubar rajulu al-mar'ata an-nikah. Dia ada pengen nikahnya, bukan sebatas menyatakan cinta, enggak. Ya. Maka seorang pacar, misal saja, dan ini tidak mencontohkan yang untuk pacar, bukan. Seorang pacar mengatakan pada pacarnya, ya pacar laki-laki ya, dengan pacar perempuan. Jadian yuk. Jadian yuk. Ini khitbah bukan? Ayo jemaah. Gimana dulu? Khitbah bukan? Bukan. Karena jadian di sini maksudnya apa? Ya buat pacaran bukan buat nikah. Makanya bukan khitbah. Jadian yuk. Perempuannya berilmu. Bentar, nih jadian nih ihtimal ada apa maksudnya nih? Tasrih atau ta'rid? Nah, bingung nih menghadapi perempuan kayak gini. Jadian untuk pacaran. Makanya ini bukan khitbah. Ya. Terus ada laki-laki bilang ke perempuan, aku suka kamu. Kamu cantik banget, Masya Allah. Aku suka banget. Ini khitbah bukan? Bukan. Taib. Ada perempuan bilang ke antum, Mas, nikah sama saya yuk, Mas. Ini khitbah bukan? Ini khitbah bukan? Ini khitbah. Iya. Tadi definisinya biasanya laki-laki yang mengkhitbah. Tapi kalau perempuan khitbah boleh enggak? Boleh. Perempuan melamar laki-laki boleh? Boleh. Walaupun itu di mimpi pun enggak nyampe, tapi boleh. Iya. Mimpi aja enggak ya. Saking jarangnya, saking susahnya dapat perempuan kayak gini. Ya, dan siapa juga mau antum gitu kan, kemudian datang perempuan datang ke antum menawarkan diri, Mas, tolong Mas, aku tergila-gila padamu, tolong nikahi aku. Ini perempuan ngajak nikah berarti ini khitbah, perempuan yang melamar di sini. Antum bilang, oke, ayo, jalan kemudian ke rumah orang tuanya, walinya, kemudian datangkan saksi 2, datangkan mahar. Iya, maharnya apa terserah. Ini maharnya mungkin bisa jus 1 kerdus misalnya, fadhil. Akhirnya jadi. Sah enggak? Sah. Hatta nikah siri sah. Iya. Ini khayalan aja enggak nyampe Pak kayak gini, enggak bisa, kayak enggak ada ya. Tapi kalau misalnya itu terjadi, sah nikahnya. Sah. Jadi khitbah itu walaupun umumnya laki-laki yang melakukan, tapi perempuan boleh, bisa. Hanya saja yang perempuan kalau melakukannya hanya baiknya ke orang yang dia anggap soleh. Ya, enggak sembarang laki-laki. Didatengin laki-laki kemudian enggak, tapi yang soleh. Itu tadi khitbahnya. Kemudian khitbah yang tadi ke perempuan yang punya
suami ini haram, ijma' ulama, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa dan juga Asy-Syirbini dalam kitab Mughnil Muhtaj. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, "Idza kanat ma'a zawjiha lam yahilla li ahadin an yakhtubaha la tasrihan wala ta'ridan bi ittifaqil muslimin." Kalau seorang perempuan itu masih bersama suaminya, maksudnya masih berstatus sebagai istrinya, maka tidak halal dari seorang pun pria untuk mengkhitbahnya. Untuk mengkhitbahnya, yaitu menyatakan ingin menikah padanya. Enggak boleh. Baik itu tasrih, langsung ngomong, tasrih dengan kalimat langsung, Anita, saya pengen nikah sama kamu. Enggak boleh. Dia punya orang, khalas. Atau ta'rid. Atau ta'rid. Yaitu, ya disinggung-singgung sama dia. Anita, aku butuh seorang perempuan. Untuk aku butuh untuk hidup berdampingan sama seorang perempuan yang salehah. Dan yang aku tahu itu, yang soleh itu kamu gitu. Nah, ini ada singgungan, gak langsung ini. Ya, ini memang gak langsung. Aku butuh seorang perempuan untuk menjadi pendampingku. Kan pendamping kan mungkin untuk pendamping sebagai istri, bisa pendamping asisten, bisa pendamping apa. Tapi perempuan ini paham bahwa saya maksudnya dia pengen sama dia. Tapi perempuan ini punya suami. Ini sama-sama nggak boleh. Baik, bagaimana hukumnya dengan mengatakan kutunggu jandamu? Apa hukumnya? Kutunggu janda, berarti perempuan ini masih punya suami. Buktinya kan kutunggu jandamu. Kutunggu jandamu, apa hukumnya? Menyatakan itu. Satu, hukumnya menyatakan itu di depan perempuannya. B, kasus B, menyatakan itu tidak di depan perempuannya, tapi di depan, di dekat, atau di majelis antum, majelis ghibah antum misalnya. Nah, yang pertama, kau menyatakan itu di perempuannya langsung, haram atau halal? Haram. Walaupun perempuan itu memang suka sama antum. Kau tunggu janda, enggak boleh lah. Ngapain nungguin janda? Dia ngapain nunggu dia belum, dia statusnya masih istri orang. Ngapain nungguin hal seperti itu? Ini penungguan yang haram. Kalau memang menunggu, penungguan yang haram. Enggak boleh. Enggak boleh bertamani atau bercita-cita pengen nikahin istri orang. Nanti kalau udah jandanya, ya nanti antum kayak enggak ada yang lain aja gitu. Stok banyak insyaallah. Ini kenapa antum harus yang udah dipunyai sama orang? Enggak boleh. Berangan-angan pun jangan. Tapi Ustaz, siapa tahu nanti dicerain. Ya Allah, antum cari-cari yang masih available. Available soon, enggak apa-apa lah. Tapi kalau yang ini kan udahlah, udah milik orang. Taib. Apa hukumnya menyatakan ku tunggu jandanya dia di majelis antum? Antum bilang itu. Bukan di majelis ilmu. Lagi ngobrol sambil makan bubur sumsum. Tahu enggak akhi, ana lagi nunggu dia tuh kapan dia jadi janda ya? Apa hukumnya? Sama, enggak boleh. Enggak boleh. Ya kalau maksudnya adalah menikahinya atau mengingkatnya enggak boleh. Udahlah, lupain yang seperti itu, ya. Taib. Bagaimana kalau misalnya kita mengetahui fulanah ini dizalimi oleh suaminya. Kemudian antum provokasi untuk supaya apa? Cerai. Dah cerai aja. Nanti kalau dicerai masa idah sama saya aja. Boleh enggak kayak gitu? Ya enggak boleh. Itu berarti antum mengajak apa? Supaya dia hancur rumah tangganya dan kemudian berpindah ke antum. Enggak boleh seperti itu. Ya, walaupun mungkin bagi antum ini memang suami zalim, enggak, tetap itu urusan rumah tangga dia, khalas, enggak usah ikut campur. Dan ini ada pernah terjadi hal seperti ini jemaah. Nauzubillah min dzalik. Kemudian seorang perempuan udah punya anak besar-besar. Akhirnya retak hubungannya dengan suaminya karena ada pihak ketiga yang mengompori supaya cerai aja, nanti kalau cerai sama aku gitu. Wah, itu dengan banyaknya lama proses akhirnya retak rumah tangganya. Cerailah terjadilah cerai.
Pas cerai terjadi dah selesai masa iddah, apakah laki-laki provokatornya tersebut mau menikahinya? Ternyata tidak. Ya. Enggak mau menikahinya. Akhirnya perempuan itu sendiri nyesel dia, senyesel-nyeselnya. Suami hilang akannya dan tidak ada yang mau menikah dengannya dan cerita tentang dia sudah tersebar. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan macam-macam, ya. Baik itu jemaah. Ya, tidak boleh melakukan hal tersebut sesuai kesepakatan ulama kaum muslimin. Itu yang ketiga. Yang keempat, hukum melamar perempuan di masa iddahnya. Melamar perempuan di masa iddahnya. Ya. Ini ada dua model. Khitbatu mu'taddah ada dua model. Imma lamarnya atau menyatakannya dengan A, tasrih, atau dengan B, ta'rid. Dengan tasrih atau dengan ta'rid. Ingat di sini yaitu perempuan yang sedang di masa iddah. Dan masa iddah itu perempuan imma dia ditalak, ya, imma dia ditalak, ya. Dan ditalak pun bisa ditalak raj'i atau dia ditalak normal, ditalak pas lagi normal suci, ya, menunggu 3 kali masa haid, atau dia ditalak di masa hamil, menunggu sampai istibra rahim, ya, bersih dari anaknya, yaitu selesai atau baik keguguran selesai atau telah selesai dari lahiran, ya. Atau perempuan ini telah mengalami khulu', gugat cerai, ya. Atau perempuan ini wafat suaminya, ya. Atau perempuan ini mungkin mengalami fashu aqdin nikah, yaitu pemisahan akad nikah. Itu semua ada posibilitas melalui masa iddah. Oke, masa iddah. Ini kasus-kasusnya perempuan ini. Dan semua itu rinciannya ada. Nah, yang A tadi, apa hukumnya sarahatan secara langsung menyatakan ingin menikah? Langsung, baik ke perempuannya atau ke walinya, dia pengen nikah sama perempuan ini. Apa hukumnya? La yajuz. Tidak boleh sarahatan terang-terangan menyatakan pengen menikah pada perempuan yang sedang di masa iddah. Tidak boleh. Itu di surat Al-Baqarah 235. Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Tidak apa-apa bagi kalian untuk melakukan ta'rid, menyinggung saja tapi tidak langsung dalam menyatakan, dalam pernyataan ingin menikah dengan perempuan-perempuan yang sedang masa iddah, atau silahkan sembunyikan dulu di hati kalian menunggu sampai masa iddah selesai. Ya. Kadang-kadang ada jemaah sekalian yang memang mungkin perempuan ini ketika, dan perempuan ini memang diidam-idamkan banyak pria, na'udzubillah min dzalik, ya. Kemudian setelah cerai atau wafat suaminya mengalami masa iddah. Nah, ikhwan pada ini, pada apa namanya? Wah. Sebelum PDKT di majlis-majlis tuh sambil makan bubur sumsum pada ngobrol. Tolong jandanya fulan tuh. Ayo, antum saling sikut menyikut itu. Ya, biasanya yang sering ngomongin kayak gitu, dia yang pengen tapi dia yang paling enggak bisa, biasanya kayak gitu. Ayo antum aja, antum lah, majulah. Ngomong doang tuh, rata-rata ikhwan kayak gitu, ngomongnya aja banyak tuh, ya. Antum lah, ya udah. Ya. Ya misalnya nama mantan suaminya misalnya Muhsin misalnya. Ya. Tuh masih jamu tuh. Jamu siapa? Jandanya Muhsin. Ya gitu. Ayo. Ya. Nah, kemudian dinyatakan boleh nggak ini yang dalam masa iddah, baik karena wafat atau apa? Karena wafat misalnya, wafat suaminya misalnya, si Muhsinnya wafat misalnya. Kemudian menyatakan langsung ke ummahat tersebut atau ke walinya. Ke ummahat siapa namanya? Misalnya ummahat namanya marfu'ah
marfu'ah. Kamu nikah sama saya nanti ya, setelah masa iddah selesai. Nggak boleh. Sorohatan gitu nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Tapi menyinggung-nyinggung, kata Allah tidak masalah. Iya. Menyinggung ini nggak langsung, tapi yang bersangkutan tuh paham dia diinginkan olehnya. Misalnya pas di jalan ketemu sama walinya atau sama si marfu'ahnya. Marfu'ah, assalamualaikum marfu'ah. Masa iddah sampai udah berapa lama nih? Udah 4 bulan 10 hari belum? Ini kira-kira apa nih? Dipahami oleh si marfu'ah kira-kira apa? Dipahami ada keinginan gak mau nikah sama orang ini? Ini ta'arid namanya. Boleh? Boleh. Ta'arid untuk yang seperti ini, perempuan yang di masa iddah wafat suaminya boleh. Ya. Atau menyatakan, Masya Allah marfu'ah, saya ini qadarullah lagi butuh seorang perempuan yang salehah yang bisa saya nikahi. Ngomongnya di depan janda yang sedang mengalami masa iddah. Kira-kira janda itu mikirnya apa? Oh, gak mikir apa-apa. Gak mungkin, pasti mikirnya pengen nikah sama dia. Iya kan? Pernah gitu apa? Anda gak pernah? Antum gak tahu pernah apa enggak kayak gitu ke orang. Tapi kalau itu terjadi, itu pasti terpahami dinaksir sama saya ini. Pengen. Ini namanya khitbah. Tapi dengan ta'arid. Boleh gak? Boleh selama tidak menimbulkan fitnah. Kadang-kadang ya itu, sebagian ikhwan mungkin pengen ngetek dulu. Pak, paham gak Pak? Di-tag dulu ini. Jangan sampai direbut sama ikhwan lain yang menyebalkan gitu, mendingan sama dia gitu. Maka di-tag di masa iddahnya. Tapi di-tagnya itu enggak strike langsung. Melainkan dengan singgungan-singgungan. Kapan selesai masa iddahnya, ukhti? Gitu misalnya ya. Ya gitu ya. Itu kepada perempuan yang wafat suaminya. Jadi ini jelas insyaallah jemaah. Maka kalau misal saja, gak apa-apa ini contohkan kayak gini untuk targhib, untuk nikah, gak apa-apa. Ya, bagi yang mau poligami atau mungkin masih sendiri cuman pengen sama fulana yang wafat suaminya. Ingat ini baru kasus pertama. Fulana wafat suaminya dan dia di masa iddahnya. Gitu ya. Berapa lama masa iddahnya, kawan? Berapa bulan? 4 bulan 10 hari. Taib. Di masa iddahnya baru 2 bulan. Ternyata ikhwan ini desas-desusnya makin kencang ini. Anak kalau enggak bertindak segera, khawatirnya bakal direbut sama DKM. Maka antum pun kemudian ya mungkin datang ke rumahnya dengan adanya bapaknya atau walinya, kemudian ya berkunjung aja. Ya sok-sokan berkunjung, sok-sokan silaturahim gitu. Di dalam perkunjungan itu kan kadang-kadang ada perbincangan. Ini si marfu'ah kapan ya Pak ya? Masa iddahnya selesai. Itu. Ngomong kayak gitu. Bapaknya kira-kira, atau yang mendengar dari keluarganya itu, kira-kira memahaminya atau apa? Ada keinginan kan? Ada keinginan karena sejak zaman jebot sampai sekarang antum belum pernah ngunjungin rumah kami, baru kali ini. Itu aja udah menjadi tanda. Ada sesuatu pada diri antum. Ya. Maka ini sebenarnya khitbah bit-ta'rid namanya. Tapi ada mahram di rumah tersebut. Ada mahram, ada walinya kalau bisa. Nyatakan, ya seperti itu kalimat-kalimatnya. Enggak boleh dia mengatakan, Pak, nanti kalau misalnya sudah selesai iddah, si marfu'ah nikah aja sama saya. Enggak boleh. Ini namanya tasrih. Ini namanya tasrih langsung. Oke, seperti itu Pak. Ilmu udah punya. Setelah ilmu tinggal apa? Amal. Ilmu kayak gini tuh susah diamalin sama orang kayak kita itu ya. Iya, susah. Karena melihat banyak piring-piring eman-eman nanti berterbangan di rumah gitu kan. Iya. Jangan takut sama istri ikhwan. Kalau antum faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Daripada jadi bahan pikiran, mendingan berazam. Tawakal sama Allah. Kalau misalnya melakukan itu, fadhal. Ya, tapi di masa iddah itu yang perlu dilakukan. Iya, ilmu-ilmu seperti ini jemaah sekalian ada di surat Al-Baqarah.
Allah Ta'ala singgung dalam surat Al-Baqarah, berarti boleh menta'rid perempuan yang sedang di masa iddah karena wafat suaminya. Ingat, kasus berikutnya nanti ada lagi beda nanti. Untuk kasus perempuan yang ditalak oleh suaminya di masa iddah, talak raj'i, talak pertama atau kedua, boleh enggak? Itu nanti akan Anda bahas di pekan ketiga insyaallah. Ini khusus di perempuan yang wafat suaminya. Ingat, yang wafat suaminya. Tidak di semua kasus iddah. Jadi rincinya ada lagi. Jadi jangan sembarangan. Kemudian nanti perempuan ini masih habis ditalak sama suaminya. Ditalak sama suaminya. Iya. Perempuan ini ditalak sama suaminya masih di masa iddah. Karena ditalak oleh suami itu 3 kali masa haid, ya kan? Kemudian wah, ditalak dia sama suaminya. Antum datang kemudian ke rumahnya. Kemudian melakukan khitbah bita'rid, mengatakan, "Kapan kamu selesai iddahnya ukhti?" misalnya. Padahal dia ditalak, talak raj'i. Yang masih ada probabilitas untuk rujuk. Itu boleh enggak? Sebelum bolehnya dulu, coba pakai otak coba di sini kan. Itu kan perempuan ini, dia kan talak raj'i, berarti kan perempuan ini masih di rumah suaminya. Antum berarti datang ke rumah suaminya, nanyain kayak gitu, dan ada suaminya pula. Itu kira-kira antum balik enggak habis itu ke rumah antum? Atau balik ke alam barzakh atau gimana habis itu? Ya enggak mungkin. Nah, ini namanya talak raj'i. Ya, nanti ada talak raj'i, ada talak bain, ada mukhtali'ah, perempuan nanti ada lagi insyaallah. Kita akan bahas di 2 minggu lagi insyaallah taala. Yang penting ilmunya ini udah kena, muqaddimahnya udah dapat, apa itu khitbah secara syar'i, apa itu khitbah secara urfi, apa itu tasrih, apa itu ta'rid, dan apa hukumnya melakukan tasrih atau ta'rid dalam khitbah terhadap perempuan yang masih berstatus sebagai istri orang, dan apa hukumnya melakukan khitbah tasrih kepada perempuan di masa iddah karena wafat suaminya, dan apa hukumnya melakukan ta'rid khitbah untuk perempuan di masa iddah yang suaminya wafat. Itu semua sudah kita alhamdulillah kuasai hari ini insyaallah taala. Ya, bagi yang mengamalkan alhamdulillah, tapi minimal tahu hukumnya. Sehingga nanti kalau misalnya, ya misal saja, ini misal doang, di antara jemaah ada yang wafat, misal, kemudian istrinya menjanda dan masih di masa iddah, dan ternyata istrinya ini disukai oleh banyak dari sebagian orang, dan ini real nyata. Ini real nyata, ya. Ya, menjanda kemudian banyak jadi desas-desus di antara ikhwan. Ayo antum sama si jamu itu mau enggak, si jamu mau, ayo. Udah antum aja. Itu terjadi di antara ikhwan kita, ikhwan. Ya, mungkin bukan di masjid hijau. Di masjid hijau tua, ya, atau di masjid hijau muda, ya. Nah, dan seterusnya. Maka ini ilmunya. Ternyata dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan khitbah ta'rid, ya. Di-tag dari awal, jangan kerebut sama orang. Ya, fastabiqul khairat gitu. Ya. Ya, di-tag sama orang tapi ternyata istri akhirnya tahu, enggak mengizinkan, repot urusan. Nah, di sini yang harus dipersiapkan hal lainnya. Seperti itu jemaah sekalian, semoga ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.